telah menjadi Bismillahirrahmanirrahim. Kemiskinan itu menyebalkan. Saya dan Kim seperti apa rasanya berada di bawah di luar tanpa uang. Siapapun yang berkata saya tidak tertarik dengan uang adalah orang tolol. Orang tolol. Saya tidak tertarik dengan uang yang mengatakan demikian adalah orang tolol. Dari pengalaman saya bisa berkata, kemiskinan itu menyebalkan. Kemiskinan itu menyebalkan. Pada tahun 1985 saya dan Kim tidak punya rumah untuk beberapa lama. Kami tinggal di ruang bawah tanah atau kamar lebih milik kamar yang berlebih dari teman kami. Saat kami membangun bisnis, kami berkali-kali pindah. Kim seharusnya sudah meninggalkan saya, tapi dia terus berjalan, menguji komitmen kami untuk tetap bersama meraih kehidupan yang lebih baik. Saya tahu dia tidak menikahi saya karena uang, karena saya tidak punya uang. Begitu mulai meraih kesuksesan dengan proses yang ayah kaya ajarkan kepada saya, kami tak pernah berhenti, walau hanya awalnya menyakitkan. Naik turunnya proses pendidikan mengubah kehidupan kami menjadi siapa dan kami sekarang ini. Sekarang kami tahu uang tidak membuat kita kaya. Pengetahuan yang membuat kita kaya. Uang tidak membuat kita kaya, tetapi pengetahuan yang membuat kita kaya. Inilah kekuatan pendidikan finansial, kehidupan nyata, serta mengapa pengetahuan merupakan keuntungan tak adil. Jadi yang bukan kita kaya itu bukan uang, tetapi pengetahuan tentang itu, pengetahuan yang membuat kita kaya. Apa yang tidak adil? Sejak kehancuran pasar saham pada tahun 1987, saya lahir tahun 1968. Jadi waktu itu saya kira-kira sedang berada tahun 1987. Saya baru selesai SMA di Bandung. Perekonomian dunia telah mulai dua siklus ledakan dan letusan. Masing-masing ledakan dan letusan membuat saya serta Kim semakin kuat secara finansial. Pada tahun 1990 perekonomian serupa dengan tahun 2010. Perekonomian buruk, suatu saat yang bagus untuk menjadi kaya. Pada tahun 1990 selama proses resesi yang sangat buruk, saya dan Kim memulai proses bergerak dan makin kaya. Prosesnya belum berubah. Satu-satunya yang berubah adalah jumlah angka 0. Kim membeli properti investasi pertamanya di Portland, Oregon seharga 45.000 US dollar kembali. Saya ingatkan Anda, kami memiliki kredit 0 dan sebagian besar bank menolak kami karena kami bekerja untuk diri sendiri dan tidak memiliki pekerjaan yang stabil. Lebih parahnya ada utang sebesar hampir 1 juta dolar yang menggelayuti saya. Tingkat bunga bagi investor 9-14%. Di atas itu semua kami punya uang kas ekstra 0. Mengingat semua uang kas ekstra kami masuk ke penumbuhan perusahaan pendidikan internasional kami. Saya mengajari Kim apa yang saya tahu tentang keuangan kreatif, dan secara ajaib dia mendapatkan 5.000 US dollar untuk membeli rumah. Dengan membuat si penjual membantu kami mendapat kredit untuk hipotek. Setelah memperoleh properti itu dia mendapat 25 dolar sebulan setelah semua pengeluaran termasuk pembayaran hipotek. Pada tahun 1989 dia berada di jalurnya. Dia tidak kaya, tapi pendidikan finansialnya sudah mulai. Hal itu
tak lagi menjadi teori intelektual. Hal itu tidak lagi menjadi teori intelektual. Itu kehidupan nyata. 20 tahun kemudian saya dan Kim membeli resor serta 5 lapangan golf senilai 46 juta. Tapi Kim lah yang melakukan sebagian besar pekerjaan. Lagi-lagi prosesnya sama. Dia tidak punya uang, tapi tahu cara mengumpulkan uang. Satu-satunya perubahan dalam proses itu adalah jumlah angka 0. 45.000 US dollar plus 46 versus 46 juta US dollar. Yang meningkat adalah pendidikan finansialnya. Pendidikan finansial kehidupan nyatanya merupakan proses jangka panjang akan kelas, seminar, proses belajar, tindakan membaca, kesuksesan, kegagalan sangat yang baik, saat yang buruk, penjahat, penipu, pembohong, orang-orang yang curang, mentor, mitra yang buruk, dan mitra yang hebat. Saat pengetahuannya meningkat, kepercayaan dirinya juga meningkat, risiko menurun, serta ukuran prestasinya meningkat. Itu keuntungan tak adilnya sekarang ini, dan alasan dia layak menulis bukunya Rich Woman untuk mendorong perempuan lain mengendalikan masa depan finansial mereka dengan mendapatkan pendidikan finansial kehidupan nyata. Itu dulu yang bisa saya sampaikan tentang judulnya Kemiskinan itu Menyebalkan dan Apa yang Tidak Adil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.